Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Irnawan Rizky Ramadhani dan Mila Dina Nur Hasanah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI. Kami akan mempresentasikan mata kuliah telaah kurikulum tentang peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PGMI. Mata kuliah ini yang diampu oleh Ibu Desti Putri Hanifah, MPD. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan sebuah proses perencanaan dan penyusunan tentang bahan serta isi dalam proses belajar mengajar yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Dengan demikian, pengembangan kurikulum harus dimulai dengan cara menentukan orientasi kurikulum seperti tujuan pendidikan dan kebijakan umum, pandangan tentang hakikat belajar dan hakikat anak didik, pandangan tentang keberhasilan implementasi kurikulum, metode yang digunakan, dan daya dukung lainnya. Perlu kalian tahu ada beberapa hal yang harus terarah dalam orientasi pengembangan kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan yang meliputi arah lapangan kerja atau dapat melanjutkan pendidikan. Kedua, pandangan tentang anak didik. Itu apabila anak didik dianggap sebagai unsur yang positif atau aktif. Yang ketiga, pandangan tentang proses pembelajaran, yaitu apakah pembelajaran itu dianggap sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan atau proses mengubah perilaku anak. Yang keempat, pandangan tentang lingkungan, yaitu apakah lingkungan belajar harus dikelola secara formal atau bebas, dalam artian yang dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar. Yang kelima, peran guru, yaitu apakah guru harus berperan sebagai instruktur yang bersifat otoriter atau guru dianggap sebagai fasilitator yang siap membimbing anak didik untuk belajar. Yang keenam, yaitu evaluasi belajar. Itu apakah mengukur hasil belajar dengan menggunakan standar ketentuan minimal. Selanjutnya, dengan demikian maka pengembangan kurikulum memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi kurikulum sebagai pedoman, kemudian membentuk kurikulum tertulis, dan sisi kurikulum sebagai salah satu tujuan dari sistem pembelajaran. Adapun tujuan dari pengembangan kurikulum yaitu dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, dapat meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Ketiga, dapat meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kepala sekolah, yang meliputi syarat-syarat kepala sekolah, kinerja kepala sekolah, dan tugas peran kepala sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah. Pengertian kepala sekolah. Menurut Mulyasa, pengertian kepala sekolah adalah salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, juga sebagai supervisor pada sekolah yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu syarat kepala sekolah. Kualifikasi kepala sekolah atau madrasah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah, yaitu memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4, pendidikan atau non-kependidikan yang terakreditasi. Dan pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5
tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Rodatul Atfal. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun di TK atau RA. Dan yang keempat, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Dan selanjutnya, syarat kepala sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai guru SD atau MI. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD atau MI. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang diterbitkan oleh lembaga yang diterapkan pemerintah. Selanjutnya, kinerja kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum. Kinerja kepala sekolah merupakan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dimiliki dalam menyelesaikan suatu pekerjaan di sekolah yang dipimpinnya. Kinerja merupakan hasil kerja suatu organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan strategik, kepuasan pelanggan, dan kontribusinya terhadap lingkungan strategik. Menurut Bernardin, Ken, dan Johnson 1995, mendefinisikan kinerja sebagai outcome, hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan strategik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan, serta kontribusinya dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Ada beberapa kinerja yang harus dimiliki kepala sekolah untuk melaksanakan tugas serta fungsinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan terhadap warga sekolahnya, khususnya tim pengembang kurikulum. Yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kepala sekolah merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap kelancaran seluruh kegiatan sekolah. Ia memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Salah satunya, ia harus selalu kreatif untuk mengembangkan kurikulum sekolahnya dengan berpedoman kepada landasan-landasan pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai manajer. Manajer pada hakikatnya merupakan suatu proses merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan, dan mendayagunakan setiap unsur dalam sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai administrator, kepala sekolah memiliki peranan yang besar terhadap berbagai aktivitas pengelolaan administrasi sekolah. Pengembangan kurikulum adalah sangat berkaitan dengan administrasi pendidikan karena kurikulum yang dikembangkan itu harus sesuai dengan administrasi anak didik, personalia, sarana, keuangan, bimbingan dan konseling, dan daya dukung lainnya. Yang kelima, kepala sekolah sebagai inovator. Dalam rangka melaksanakan perannya sebagai inovator, kepala sekolah harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak lain seperti pusat pengembangan kurikulum, lembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, perusahaan-perusahaan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mencari ide-ide baru, model-model pembahasan, pembelajaran baru yang memungkinkan untuk dikembangkan atau diadaptasikan di sekolahnya. Nomor 6, kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Kepala sekolah pada dasarnya adalah seorang pendidik. Ia memiliki strategi tersendiri untuk meningkatkan kualitas sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meyakinkan dan motivasi para tenaga kependidikan bahwa
usaha pengembangan kurikulum mutlak diperlukan. Dan yang kedelapan yaitu kepala sekolah sebagai supervisor penyelia. Sebagai supervisor, seharusnya kegiatan supervisi itu bersifat independen. Hal ini penting untuk dapat memberikan penilaian, perbaikan, dan pengendalian secara tepat. Dan pembahasan selanjutnya yaitu tugas dan peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Adapun tugas dan peran sekolah atau madrasah yang berkenaan dengan pengembangan kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. Yang keempat, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah atau madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif. Terakhir, menciptakan budaya dan iklim sekolah atau madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran serta peserta didik lainnya. Oke, jadi kesimpulan di atas yaitu kepala sekolah mempunyai kedudukan strategis dalam pengembangan kurikulum dan berada di garis depan perubahan kurikulum. Ia dapat membangkitkan atau mematikan perubahan kurikulum di sekolahnya. Dialah tokoh utama yang mendorong guru agar senantiasa melakukan upaya pengembangan baik bagi diri guru maupun tugas keguruannya. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum adalah mengalahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri. Dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi dan memahami masa depannya dengan baik sebagai anak dan generasi penerus bangsa. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Banyak kekurangan, mohon dimaaf. Dan untuk para teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.